Kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Nurmaisa dari Prodi S1 Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paletehan. Pada video kali ini saya akan mengerjakan mengenai tugas neraca lajur. Contoh yang saya ambil adalah contoh yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu daftar yang digunakan secara khusus untuk mencatat semua data-data akuntansi. Menyesuaikannya, kemudian menggolongkan saldo-saldo perkiraan secara sistematis. Selain itu juga, neraca saldo adalah lembaran kertas yang berisi kolom-kolom yang ada dalam lembar kerja kemudian disusun secara khusus dan terencana guna diisi dengan data akuntansi melalui kolom yang dihimpun dengan data tersebut. Perusahaan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis dan mudah untuk dilakukan. Bagian-bagian yang termasuk dari neraca lajur. Pada praktiknya, yang terdapat dalam neraca lajur terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, ada ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, terdapat neraca setelah penyesuaian. Yang keempat, laporan perhitungan laba rugi. Dan yang terakhir, neraca laporan posisi keuangan. Tujuan neraca lajur. Yang pertama, untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo atau data penyesuaian. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Di sini terdapat neraca saldo dari PT SI Pasifik per 31 Juni 2021. Terdapat beberapa nama akun. Akun yang pertama ada kas di sini sebesar 62.550 posisi debit. Yang kedua ada piutang. Piutang di sini sebesar 10.560.000 posisi masih debit. Yang ketiga ada sewa dibayar di muka sebesar 121.500.000 posisi masih debit. Yang keempat ada truk tunai sebesar 350 juta posisi debit. Yang kelima ada hutang usaha sebesar 150 juta tapi berada di posisi kredit. Yang kesembilan ada modal Ibu Vira 547.610.000 posisi kredit. Yang ke 8 ada pendapatan jasa 91 juta posisi masih kredit. Yang ke-9 ada beban gaji 4 juta posisi debit. Yang ke-10 ada perlengkapan kantor 140 juta posisi debit. Dan totalnya di sini sudah ada sebesar 788.610.000 dan posisi kreditnya juga sama 788.610.000. Di sini sudah sama-sama balance. Kemudian akun PT SI Pasifik membuat 4 penyesuaian pada akhir bulan Juni 2021. Yang pertama, beban perlengkapan pada akhir Mei 2017 itu sebesar 1.400.000. Yang kedua ada sewa dibayar di muka sebesar 700.000. Yang ketiga ada pendapatan jasa belum diterima sebesar 25 juta. Yang keempat ada beban penyusutan truk sebesar 9 juta.
Kemudian di sini ada perintahnya yakni buatlah neraca lajur yang terdiri dari neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, lalu laporan laba rugi, dan yang terakhir laporan posisi keuangan. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada kolom neraca lajur dari PT Pasifik. Karena di sini neraca saldonya sudah sama-sama balance, jadi langsung saja kita salin dan pindahkan di kolom neraca lajur. Langsung kita salin, kita tempel di sini. Oke. Kemudian setelah itu di sini akun PT Siap Pasifik kan mempunyai 4 penyesuaian. Langsung saja kita tulis di sini jadi beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor di sini sebesar 1.400.000. Kita posisinya di debit. Lalu di posisi kreditnya di bagian perlengkapan kantor, posisi kredit kita taruh juga 1.400.000. Setelah itu ada sewa dibayar di muka sebesar 700.000, sebesar 700.000. Ini posisi debit. Kemudian di posisi kreditnya kita tulis sewa dibayar di muka sebesar 700.000. Oke, selanjutnya pendapatan jasa yang belum diterima 25 juta. Di sini di nama akunnya kita tulis piutang sebesar 25 juta. Kita tulis di posisi debit. Kemudian kita tulis di pendapatan jasanya posisi kredit sebesar 25 juta. Maaf, ini kurang nomornya 1. Nah. Juta. Baik, jika sudah, lanjut ke beban penyusutan truk. Di nama akun kita samakan saja beban penyusutan truk sebesar 9 juta. Tulis di sini 9 juta. Kita tulis di posisi debit sebesar 9 juta. Dan kita tulis juga di sini di beban selanjutnya di bagian bawah kita tulis akumulasi penyusutan truk. Pada akumulasi ini kita tulis di posisi kredit sebesar 9 juta. Baik. Jika sudah seperti ini, kita langsung jumlahkan saja. Kita langsung jumlahkan. Kita langsung total saja.
Di sini langsung kita totalkan. Baik, kemudian di posisi kreditnya juga kita totalkan. Posisi ini di neraca penyesuaian sudah kita lihat bersama-sama. Di sini sudah sama-sama balance, jadi langsung saja kita warnai. Selanjutnya kita akan mengerjakan neraca setelah penyesuaian. Nah, neraca setelah penyesuaian ini tinggal kita pindah-pindahkan saja saldo-saldo yang ada pada neraca saldo dan neraca penyesuaian. Jadi di sini langsung saja kita isi di bagian kolom neraca setelah penyesuaian kas sebesar 162.550.000. Di posisi debit, selanjutnya di piutang sebesar 10.560.000. Posisinya masih sama di debit. Kemudian ada sewa dibayar di muka, posisinya masih di debit sebesar 121.500.000. Setelah itu, mohon maaf, di sini dikarenakan neraca saldo di debit ada 121.500 dan pada neraca penyesuaian posisi kredit ada 7 juta, jadi kita kurangi terlebih dahulu. Jadi hasilnya 120.800.000. Lanjut di truk tunai ada 350 juta. Kita posisikan masih sama di debit. Nah, selanjutnya ada hutang usaha sebesar 150 juta. Kita posisikan di kredit. Setelah itu ada modal Ibu Vira sebesar 547.610. Posisinya masih sama di kredit. Dan ada pendapatan jasa di sini di neraca saldo posisi kredit ada 91 juta dan di neraca penyesuaian ada 25 juta. Jadi langsung saja kita jumlahkan. Jadi hasilnya 116 juta ya teman-teman. Lanjut di sini ada beban gaji, kita posisikan di debit sebesar 4 juta. Selanjutnya ada perlengkapan kantor 140 juta, masih sama. Kita posisikan di debit. Nah, lalu di sini ada beban perlengkapan kantor sebesar 1.400.000. Mohon maaf, di sini karena di neraca saldo ada 140 juta dan neraca penyesuaian posisi kredit ada 1.400.000. Jadi kita kurangi terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon maaf. Kurangi dulu. Jadi hasilnya 138.600.000. Lanjut di sini ada beban perlengkapan kantor, posisi masih di debit 1.400.000. Kemudian di sini ada sewa dibayar di muka sebesar 700.000. Posisinya masih di debit dan piutang usaha sebesar 25 juta. Di sini masih posisi di debit dan beban penyusutan truk itu senilai 9 juta, posisi kita masukkan di debit.
Selanjutnya di sini ada akumulasi penyusutan truk. Nah, di sini kita masukkan di kredit senilai 9 juta. Oke, langsung saja di sini kita total ya teman-teman. Kita total hasilnya 822.610 pada posisi kredit ya. Lanjut kita totalkan kembali pada posisi kreditnya. Kita totalkan. Nah, di sini sama-sama balance ya teman-teman. Hasil dari kreditnya pun 822.610.000. Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu kita memasukkan nominal dan beban-beban saja. Jadi selain dari nominal pendapatan dan beban-beban itu akan masuk pada laporan posisi keuangan seperti itu. Jadi di sini langsung saja kita akan memasukkan akun-akun tersebut. Di sini yang pertama ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini ada 116 juta, akan tetapi di sini kan di neraca penyesuaian ada 25 juta pada posisi kredit dan neraca setelah penyesuaian posisi kredit. Jadi di sini sama-sama kita jumlahkan saja ya teman-teman. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi hasilnya 141 juta. Lalu setelah itu ada di sini di beban gaji senilai 4 juta, kita posisikan di debit. Nah, setelah itu lanjut kita di nama akun beban kelengkapan kantor kita tulis saja 1.400.000 posisi debit. Lanjut di sewa dibayar di muka sebesar 700.000 posisi masih debit. Kemudian di sini ada piutang, ada beban penyusutan truk teman-teman. Di beban penyusutan truk ini ada 9 juta, kita masih posisikan di debit. Nah, sudah, mungkin hanya itu saja. Jadi langsung kita total bersama-sama. Jadi hasilnya pada laporan laba rugi posisi debit ada 15.100.000 dan posisi kreditnya ada 141 juta. Karena di sini kurang balance, jadi mari kita balancekan dengan cara kita kurangi 14 juta, kita kurangi dengan 15 juta, jadi hasilnya 125.900.000. Nah, jadi karena pada laporan laba rugi PT Si Pasifik ini mengalami profit atau keuntungan senilai 125.900.000. Kemudian setelah itu kita jumlahkan. Jadi hasilnya sudah balance ya teman-teman. Lanjut kita akan mengerjakan laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini kita hanya akun yang masuk hanya kas, modal, hutang, piutang, dan akumulasi saja. Jadi selain itu tidak akan masuk pada laporan posisi keuangan. Yang pertama di sini kita langsung akan memasukkan kas senilai 162.550.000.
Kemudian ada piutang. Piutang di sini senilai 10.560.000. Setelah itu ada sewa dibayar di muka senilai 121.500.000. Masih sama posisinya di debit ya teman-teman. Lalu ada truk tunai senilai 350, mohon maaf di sini 120.800.000. Dan di sini ada truk tunai sebesar 350 juta, posisinya masih di debit. Itu kita akan memasukkan hutang usaha sebesar 150 juta, posisi kredit. Dan di posisi kredit masih sama, kita masukkan modal Ibu Vira sebesar 547.610.000. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan beban gaji. Bukan beban gaji, tetapi perlengkapan kantor. Di sini langsung saja kita masukkan 138.600. Baik, setelah itu kita langsung saja masukkan di posisi debit piutang usaha sebesar 25 juta. Setelah itu kita memasukkan kembali di posisi kredit akumulasi penyusutan truk sebesar 9 juta. Oke, karena sudah semua kita isi, jadi langsung saja kita total keseluruhan dari posisi debit dan kreditnya. Posisi debit sebesar 807.510.000, dan yang bagian kreditnya kita jumlahkan di sini sebesar 706.610. Jadi karena di sini laporan posisi keuangannya kurang balance, jadi kita balancekan terlebih dahulu, tapi di posisi sebelah kanan. Jadi di sini kita masukkan rumusnya, kita kurangi terlebih dahulu seperti yang tadi. Nah, jadi hasilnya 100.900. Lalu di sini kita jumlahkan kembali. Jadi di sini karena sudah sama-sama balance antara debit dan kreditnya, laporan posisi keuangannya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan dan pengerjaan saya dalam mengerjakan neraca lajur. See you.